Debat panas Fadlizon dan Kapitra Ampera soal penutupan mata Munarman. Hak asasi manusia. Bung Fadli, ini saya boleh minta mic-nya nanti kalau nggak bisa bergantian. Mau pakai sendal aja nggak bisa. Hak asasi manusia itu terbatas dengan perbuatan. Ini saya harus ngambil mic-nya nih, mohon maaf nih kalau nggak bisa diatur saya ambil mic-nya Masa nih ya. orang mau pakai sendal? Ini bulan Ramadan. Oke, Bung Fadli sebentar. Kita kasih Bapak-bapak. Sehingga semua orang tidak bisa berubah dari baik jadi jahat. Oke, titik sampai ada sebentar. Saya kasih Bung Aziz. Dia ada peristiwa yang menurut Anda dia jahat. Mohon maaf ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Iya, ini tambah lagi nih. Definisi kekerasan itu apa? Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum, menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan sebagainya. Ini bisa kita kaji. Inilah yang dikhawatirkan dulu oleh para pembuat undang-undang. Jangan sampai orang begitu gampang melakukan labeling terhadap teroris. Nah, ini saya sebagai anggota DPR mengatakan saya tidak percaya karena saya kenal saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris, ya, dan saya tidak percaya itu terjadi. Dan kenapa ini baru 7 tahun kemudian? Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman Selasa 27 April lalu ditangkap Densus 88. Munarman diduga terlibat kegiatan baiat terhadap negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di 3 daerah, Medan, Jakarta, dan Makassar. Jangan menyesatkan pengertian HAM itu pertama. Dan kita jangan melayang-layang di awam kalau kita baca buku itu, ya. Orang ditangkap itu pasti ada perampasan hak azazinya karena kemerdekaannya. Ya. Begini Bung, nih ya saya baca. Iya, biar supaya nggak ngalor ngidul. Biar nggak ngalor ngidul. Orang Pasal ditangkap 28. pasti ada. Dengar hak azazinya diambil. Jadi ada pembatasan azazi di situ karena undang-undang dasar mengatakan azazi itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Ini saya bacakan aja, kita nggak usah berdebat. Nggak usah sebentar, Bung Kapitra. Saya juga Pasal paham. 28 ayat 3, pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Nah, ini saya ada buku nih, biar kita agak ada literasi dikit ya. Judulnya namanya Terror Factory, Inside the FBI's Manufacture War on Terrorism, Trevor Aronson. Ini buku faktual, saya kira ini perlu dibaca dan diterjemahkan. Apa hasilnya? Dari 508 terdakwa dari tuduhan kasus terorisme dari tahun ketika peristiwa 9/11 itu, ini saya bacakan penemuannya. 243 itu merupakan target dari informan FBI. Jadi bikinan FBI sendiri ini sebenarnya. Didesain. Ya, didesain, dibikin, duitnya pun dari dia, plotnya dari mereka, yang nangkep juga mereka. 158 itu ditangkap oleh FBI melalui yang namanya terrorism sting. Terrorism sting itu memang dia dipancing di situ. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan aksi teror, mulai dari bahan, cairan, kimia, hingga buku jihad. Menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Sekarang perbuatan subjeknya apa ini orang? Ya, orang atas perbuatannya. Orang atas perbuatannya. Iya. Ya, ketika dia ambil. Saya ini bukan lawyer, Anda yang lawyer kan? Masa Anda nggak ngerti? Anda biar ngerti juga. Lo Anda harus ngerti nih bahasanya, Anda harus nggak usah paham nggak perlu ada terjemahan. Itu Bapak-bapak satu dalam persatu. perspektif hukum dia berkurang. Oke, yang ingin Anda sampaikan apa? Ini hal yang sama ketiga, juga terjadi di sini. enggak, sebentar. 49 kemudian kasus itu adalah agen provokatur. Yang benar-benar kasus yang teroris, bahwa teroris itu ada, iya, tapi sangat sedikit, dan jangan sembarangan orang menteroriskan itu. Cuma satu menurut dia, dari 508 kasus hanya satu. Nah, maksud saya adalah di FBI ya, di sana ya. Jangan sampai ada ulah dari oknum-oknum melakukan penterorisan orang untuk target-target yang bukan untuk penegakan hukum. Ini berbahaya. Termasuk kasus Munarman menurut Anda? Saya melihat
Ada apa kok baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kasus ini tidak pernah ada, tidak ada sedikit pun. Saya kira semua orang yang mengenal Munarman ya dari kiri sampai ke kanan itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang teroris dan kemudian diperlakukan seperti itu dengan apa namanya, dengan mata ditutup. Itu juga saya sependapat melanggar hak asasi manusia karena disebut kok di situ. Sejauh mana keterlibatan Munarman dalam aksi teror? Bagaimana pula tanggapan polisi soal penangkapan Munarman yang diklaim kuasa hukumnya tidak sesuai prosedur? Oke, ini saya harus ngambil mic-nya nih, mohon maaf nih, kalau nggak bisa diatur saya ambil mic-nya nih ya. Orang mau pakai seragam, ini bulan Ramadan. Oke, Bu Fadli sebentar, kita kasih Bapak-bapak. Sehingga semua orang tidak bisa berubah dari baik jadi jahat. Oke, titik sampai sana. Sebentar, saya kasih Bung Aziz, Dia ada peristiwa yang menurut Anda dia jahat? Mohon maaf ini saya nggak bisa menghentikan. Sebentar ya. Harus tetap mengindahkan hak asasi manusia. Bisa saya bacakan pasalnya. SOP-nya kata Bung Yedi tadi. Ya SOP dari mana, orang jelas kok di sini. Harus tetap mengindahkan. Oke. Saya bisa dibacakan di sini. Oke, Bung Fadli sebentar. Ini dikatakan ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Ada kenapa baru 6-7 tahun sekarang baru diusut. Kemudian tidak memenuhi unsur dari definisi terorisme yang disebutkan oleh Bung Fadli. Dibatasi oleh jadi apa ini artinya? Sebentar, boleh saya tanya sebentar, Bung Fadli. Menurut Anda bagian mana yang tidak dipenuhi hak asasinya? Loh, sekarang harus dibacakan dong, prosedurnya harus jelas. Kemudian dia tidak melakukan memang ada prosedurnya. Ini surat perintah penangkapan. Waktu ditetapkan pertama juga, saya dengar, saya baca itu tidak tersangka, baru kemudian sebagai tersangka. Kemudian tidak ada panggilan atau saksi atau apa. Saya nggak tahu, nanti silakan dijawab. Silakan dijawab. Tapi yang jelas, memahami hukum itu jangan saya politis. Anda yang keliru. Hak asasi manusia. Bung Fadli, ini saya boleh minta mic-nya nanti kalau nggak bisa bergantian. Mau pakai sendal aja nggak bisa. Hak asasi manusia itu iya. Ini tambah lagi nih, definisi kekerasan itu apa? Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum, menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan sebagainya. Ini bisa kita kaji. Inilah yang dikhawatirkan dulu oleh para pembuat undang-undang. Jangan sampai orang begitu gampang melakukan labeling terhadap teroris. Ini saya sebagai anggota DPR mengatakan saya tidak percaya karena saya kenal saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris, ya. Dan saya tidak percaya itu terjadi. Dan kenapa ini baru 7 tahun kemudian? Nah, ini saya ada buku nih, biar kita agak ada literasi dikit, ya. Judulnya namanya Terror Factory: Inside the FBI's Manufacture War on Terrorism. Trevor Aronson. Ini buku faktual, saya kira ini perlu dibaca dan diterjemahkan. Apa hasilnya? Dari 508 terdakwa dari tuduhan kasus terorisme dari tahun ketika peristiwa 9/11 itu, ini saya bacakan penemuannya. 243 itu merupakan target dari informan FBI. Jadi bikinan FBI sendiri ini sebenarnya. Didesain. Ya, didesain, dibikin. Duitnya pun dari dia, plotnya dari mereka, yang nangkep juga mereka. 158 itu ditangkap oleh FBI melalui yang namanya terrorism sting. Terrorism sting itu memang dia dipancing di situ. Nah, menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Sekarang perbuatan subjeknya apa ini? Orang ya, orang kan orang atas perbuatannya, orang atas perbuatannya. Iya. Ya, ketika dia ambil. Saya ini bukan lawyer, Anda yang lawyer kan? Masa Anda nggak ngerti? Anda biar ngerti juga. Anda harus ngerti nih bahasanya, Anda harus paham bagaimana hak asasi itu Bapak-bapak dalam perspektif hukum dia berkurang. Oke, yang ingin Anda sampaikan apa? Ini hal yang sama juga terjadi di sini. Sebentar. 49 kemudian kasus itu adalah agen provokatur. Yang benar-benar kasus yang teroris, bahwa teroris itu ada, ya, tapi sangat sedikit. Dan jangan sembarangan orang menteroriskan itu. Cuma satu menurut dia. Dari 508 kasus, hanya satu. Nah, maksud saya adalah di FBI ya, di sana ya. Jangan sampai ada ulah dari oknum-oknum melakukan penterorisan orang untuk target-target yang bukan untuk penegakan hukum. Ini berbahaya. Termasuk Indonesia tanah